Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat. Perkenalkan, saya Dian Purnomo dengan NIM 2501730275, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Juresimo Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Rukti Sedio dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu yang mati berdoa dimulai. Sekarang sebelum masuk pelajaran hari ini, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Jadi semuanya berdiri terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Indonesia
di mana Asmaul Husna ini adalah nama-nama indah Allah. Di mana kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun, di mana di dalam surat Al-Maun tersebut ada salah satu ayat yang berkaitan dengan apa yang mau kita pelajari hari ini ya. Di dalam ayat kedua, yaitu pada likal ladzi yad'ul yatim ya, yaitu apa? Kita tidak boleh menghadik anak yatim. Kenapa kalau kita tidak boleh menghadik anak yatim? Karena anak yatim anak yang kuat, anak yang mandiri. Nah, itu ada kaitannya dengan hari ini, yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Allah Maha Kuat dan juga Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Semangat gak ini? Semangat. Kok belum bos? Sudah sarapan belum? Sudah. Yuk sekarang coba kita tepuk semangat. Satu kali lagi, masih kurang semangat ya. Yuk semangat, tepuk semangat. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi, Pak Guru pengen tanya, anak-anak sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ayo, ada yang tahu, ada yang belum. Di sini nanti yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qayyum, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, dan yang keempat Al-Mumit, dan yang terakhir Al-Aziz. Jadi sudah tahu belum tadi apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Oke, selanjutnya Pak Guru mau tanya, pernahkah di dalam kelas ini kalian menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Pasti semua manusia itu pernah mengalami yang namanya itu masalah. Cuman beda-beda ya antara manusia satu dengan manusia lain, itu pasti berbeda-beda. Coba Pak Guru mau tanya, Rafi pernah gak mengalami masalah? Apa masalahnya? Uang saku hilang. Uang sakunya hilang. Coba sekarang Bilqis, pernah gak mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Apa itu masalahnya? Orang tuanya sakit. Mungkin selanjutnya dari sini, apa sikap kita ketika kita menghadapi sebuah masalah tersebut? Masalah itu kita hadapi dengan cara seperti apa? Mungkin Rafi tadi kehilangan uang saku, terus Bilqis orang tuanya sakit. Masalah tersebut, apa penyelesaiannya dari Rafi dulu? Uang sakunya hilang tadi gimana? Dicari Pak, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Dicari Pak, kalau nggak ketemu nggak apa-apa, berarti saya sudah ikhlas. Terus Bilqis orang tuanya sakit, apa sikap kamu ketika orang tua sakit? Dibawa ke rumah sakit. Tolong kita. Betul ya. Jadi ketika kita mendapat masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lakukan, kita harus kuat. Gimana nanti video ini setelah ditampilkan, nanti bersama-sama kita akan diskusikan ya. Kita akan diskusikan apa yang ada di dalam video tersebut ya. Jadi tugas kalian yang pertama itu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini
mempelajari materi dengan tema yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah ya. Yang pertama yaitu lebih dekat dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Di dalam LKPD tersebut ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Nah, sebelumnya kita membahas kesepakatan dulu. Nah, diskusi ini akan kita selesaikan dalam waktu berapa menit? 30 ya? 30, oke, 30 menit, nanti 30 menit terus dipresentasikan. Kelompoknya ini dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, berarti materi diskusi yang akan kamu kerjakan itu mengenai Al-Mu'min, Allah Maha Mematikan. Yang sini kelompok 5. Kelompok 5 materinya yang harus didiskusikan yaitu menjelaskan pengertian dan contoh meneladani al-ba'id, Allah Maha Membangkitkan. Jadi kamu disuruh berdiskusi. Nah, pengertian al-ba'id itu apa? Terus kemudian contohnya itu apa? Itu dipecahkan ada di buku ini. Jadi apa cara diskusi selesai ya. Sekarang untuk maju kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok pertama dulu, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Raffi, Noval, Syarifah, Nabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Pengertian Al-Qawiyyu adalah Allah memiliki kekuatan yang sempurna dan tak terbatas, tanpa ada kelemahan atau tandingan sedikit pun. Contoh, memahami bahwa kekuasaan Allah tak terbatas dalam segala hal, seperti saat hujan menurunkan air yang menyuburkan tanah yang kering dan mati. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana cara kita menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, kita harus kuat dalam menghadapi masalah. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi kaitan dengan Al-Qayyum. Beri salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu nama kelompoknya siapa aja. Kami dari kelompok 2 beranggota Michael, Izan, Bun, dan Kaila. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Al-Qayyum adalah Allah Maha Mandiri Sendiri dan tidak bergantung pada makhluknya, serta senantiasa mengurus dan mengatur semua makhluknya. Contoh, meyakini bahwa setiap urusan makhluknya ada di tangan Allah, serta membiasakan diri untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seperti merapikan tempat tidur sendiri. Ada yang mau bertanya? Ayo Pak Isa, kenalkan diri dulu. Saya dari kelompok 3 akan
bertanya ke kelompok 2. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi ulangan sekolah? Bagaimana sikap kita ketika menghadapi ulangan sekolah atau semesteran sekolah? Coba. Kita harus percaya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa jawabannya? Kita harus percaya diri dan mandiri. Kita harus percaya diri dan mandiri. Berarti cukup sekian presentasi. Dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pak Iza, Tegar, Haris, dan Bobby akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha Menghidupkan. Pengertian Al-Muhyi ialah Allah adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan dan menghidupkan kehidupan, baik bagi yang mati maupun bagi makhluk hidup lain yang membutuhkan kehidupan. Contohnya mensyukuri nikmat hidup dan menjaga kelangsungan hidup, serta melestarikan makhluk lain, seperti melihat tanah yang tadinya kering menjadi hidup kembali setelah hidupnya hujan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bertanya, siapakah zat yang berhak mematikan semua makhluk? Siapakah zat yang berhak mematikan makhluk? Jawab. Kami dari kelompok 3 akan menjawabnya. Yaitu jawabannya Allah SWT. tentu jawabannya Allah Ta'ala. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kita harus semangat ya. Coba kita suntik semangat kita dengan tepuk semangat lagi. Biar kita lebih semangat ya. Oke, tepuk semangat. Oke, lanjut ke kelompok keempat ya. Kelompok 4 silakan mempresentasikan materinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu ada Fikis, Alan, Anissa, dan Jian. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha Mematikan. Pengertian Al-Muhyi adalah Allah adalah satu-satunya zat yang berhak mematikan setiap makhluk yang telah diberi kehidupan. Tidak terjadi berlebihan saat kehilangan orang yang dicintai, karena menyadari bahwa umatnya datang dari Allah, karena memahami perilaku buruk dalam diri sendiri. Kami dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan Al-Muhyi? Apa yang dimaksud dengan Al-Muhyi? Jawabannya yaitu Al-Muhyi adalah Allah Maha Mematikan semua makhluk. Allah adalah Maha mematikan semua makhluk. Jawabannya Allah Maha mematikan semua makhluk. Intinya semua makhluk yang diciptakan Allah itu nanti suatu saat ketika hari kiamat itu yang mematikan juga Allah. Ya, bisa diterima. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mungkin Nopal, Nayu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Al-Bait. Al-Bait
tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan? Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kita harus tidak boleh putus asa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, alhamdulillah ya. Semua sudah mempresentasikan atau semua sudah mendiskusikan materi yang sudah Bapak berikan ya. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini itu apa kesimpulannya? Dapat mengetahui itu tentang Asmaul Husna. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, sekarang menjadi tahu apa itu yang disebut dengan Asmaul Husna. Apalagi apa itu yang disebut dengan apa tadi yang pertama? Al-Qawi. Kuat. Jadi sekarang kita tahu Allah itu Maha Kuat. Jadi semua kekuatan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada makhluk yang melebihi kekuatannya dibanding kekuatannya Allah. Siapa Allah? Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Jadi berarti Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari orang lain atau bantuan dari makhluknya. Allah membuat ciptaannya itu sendiri. Nah, yang ketiga Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Jadi Allah itu yang menghidupkan kita dari kematian. Dari yang tadinya belum ada itu dihidupkan oleh Allah. Dari rumput yang tadinya musim kemarau panas lama kering, nah itu sama Allah dihidupkan kembali. Jadi ketika turun hujan itu tanaman bisa tumbuh lagi. Seperti depan sekolah kita ketika musim kemarau itu kan kering. Nah, ketika hujan itu akan bersemi lagi, hidup kembali. Nah itu yang menghidupkan Allah. Yang keempat, Allah itu Maha mematikan atau Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit tadi? Allah Maha mematikan. Jadi yang mematikan makhluk ciptaan Allah itu adalah Allah. Yang terakhir Al-Ba'id. Apa itu Al-Ba'id? Allah Maha membangkitkan. Jadi Allah itu Maha membangkitkan. Artinya membangkitkan itu hampir sama dengan menghidupkan. Hidup terbangkit hampir sama. Cuman kalau membangkitkan ini fokusnya itu setelah kematian. Jadi kita itu hidup di dunia ini hanya sementara. Atau kesimpulannya untuk pelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada. Nah sekarang kalian tulis di dalam kertas lembar, tulis di dalam kertas satu lembar. Coba Pak Guru mau bertanya. Nah, tak kasih pertanyaan nanti coba kalian menjawab, ya. Pertanyaannya tulis, kemudian nanti dikumpulkan. Nah. Jadi kalau yang ini nanti semuanya wajib ngumpul, tidak kelompoknya yang ngumpul. Jadi semua wajib ngumpul, ya. Pertanyaannya, nah, siap belum anak tulisnya? Tulis. 5 menit waktu untuk mengerjakan soal ini. Soalnya nggak banyak, cuma 2 aja. Pertanyaannya, apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita siapkan ketika kita menghadapi kematian? Apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian? Yang pertama. Yang kedua, ya, aja soal kedua. Jelaskan
cara kita mengimani Asmaul Husna. Cara kita mengimani Asmaul Husna, ya. Oke. Dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya. Selesai. Mana sih? Oke, 5 menit sudah selesai. Sekarang perwakilan kelompok aja, ya. Penampilan kelompok mengumpulkan tugasnya, tugas mandirinya, ya. Ayo, ya, kumpulkan. Sekalian LKPD-nya tadi. Kalian tugas kelompoknya tadi dikumpul juga. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 2. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai membuat kaligrafi. Nah, jadi minggu depan kita akan membuat kaligrafi mengenai materi hari ini, yaitu masih kaitan dengan al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit dan al-bait. Jadi nanti kalian membuat kaligrafi itu nanti tidak secara kelompok tapi sendiri, ya. Jadi jangan lupa kita tetap semangat, jangan lupa belajar, karena tiada kesuksesan tanpa kita belajar. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus rajin belajar. Karena tidak ada orang yang sukses itu tanpa belajar. Gak ada. Paham? Paham. Sekarang bukunya boleh dirapikan. Ini nanti tugas mandiri Pak Guru koreksi di. Ayo sekarang boleh dipimpin doanya. Duduk yang rapi, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi